Hai, selamat malam rekan-rekan dokter. Selamat datang di webinar part ketiga Sinergi. Dan hari ini adalah webinar ketiga kita seperti yang tadi kita bilang. Sebelumnya kita udah pernah mengadakan 2 webinar series. Yang pertama tentang Google Ads, yang kedua tentang Meta Ads, dan hari ini tentang SEO. Nah, ini udah ada juga yang baru bergabung. Ada Kak Asmi. Ini dari mana kalau boleh tahu, Kak? Halo, Kak Asmi. Halo dari Bandung, Pak. Ya, Oh, oke, yang buat hari Senin ya, kita janji konsultasi ya. ya betul. Oke, apa kabar Kak? Baik, baik. Oke, baik Kak. Jadi hari ini memang kita akan record, nanti ini ada benefitnya juga yang bisa langsung di-apply ke klinik dan rumah sakit yang teman-teman daftarkan. Jadi nanti ini bisa langsung diterapkan. Nah, aku izin mulai ya Kak ya, nanti juga ada yang peserta yang menyusul. Baik, jadi hari ini kita akan bahas tentang SEO, tapi sebelumnya aku mau ingetin bahwa ada satu lagi sisa terakhir webinar next upcoming kami itu di 17 Oktober. Ini adalah perpaduan dari semua strategi digital marketing. Jadi nanti ada Google Ads, ada Meta, ada SEO, dan ada si websitenya. Jadi jangan sampai ketinggalan di nanti next 17 Oktober ya. Oke, nah hari ini kan spesial tentang SEO. Memang kita mau kasih tahu gimana sih caranya supaya rumah sakit dan klinik itu bisa tetap ditemukan tapi tanpa iklan. Menarik ini, menarik banget gitu, organik. Nah, sebelumnya itu aku mau ceritain kalau Search Sinergi ini memang kita satu-satunya agency atau partnership digital marketing yang khusus healthcare. Saat ini juga kita partnership sama klinik, sama rumah sakit, dan ada beberapa rumah sakit yang tadinya dari klinik, sekarang lagi proses nih ke rumah sakit, dan itu sama sinergi kerjanya. Wow, jadi kita kadang merasa kayak, agak melo dikit ya, kayak, oh ternyata kita dalam proses itu sangat menyenangkan. Nah, ini salah satu bentuk partnership kita ke klien loyal kita. Jadi kita berhasil membuktikan ada peningkatan 3-6 kali ROAS. Lalu untuk kepuasan pasien sampai saat ini kita hampir 100%. Lalu benar kita punya tim-tim khusus sendiri nih di bidang-bidang itu, dari mulai Meta, Google, SEO, website, itu ada satu-satu orang yang memang expert di bidangnya. Dan ini salah satu bukti yang mungkin kayaknya semuanya tahu Search Sinergi juga gara-gara nonton video ini ya. Jadi salah satu klien kita ini dulu pasiennya 0, terus kita bisa berhasil bantu sampai 400 per bulan. Makanya kita nggak cuma mau ngasih hasil gitu ya, tapi kita benar-benar ada nilai lebih yang kita kasih untuk partnernya kita nanti. Dan kita harap itu adalah timnya dokter dan timnya kakak sih. Nah, ini udah banyak banget yang sharing sama aku tiap WA gitu ya, nanya misalkan sebelum konsultasi nih, pasti permasalahannya nggak jauh-jauh dari sini, kayak misalkan nih pasiennya nggak terpenuhi targetnya, terus misalkan kita tuh bingung, kita sebenarnya pasti pinginnya satu gitu, seakan-akan kayak hanya satu gitu yang tepat, jadi kayak boleh milih nggak sih, kalau boleh milih dan bingung mau milih yang mana, saking ada pilihannya. Lalu misalkan nih ada pengeluarannya, budgetnya oke, tapi ya itu ketika budgetnya udah ready tapi ternyata nggak ke-track sehingga ya terbuang gitu sia-sia. Ini tuh 3 problem yang paling sering kami temukan di lapangan ketika partner datang ke kami dan konsultasi sama kami. Jadi ini udah nggak rahasia lagi ya, semua orang kayak udah tahu problemnya ini. Nah, untuk hari ini karena kita ngobrolin tentang SEO, jadi ada 3 nanti pendekatan yang mau kita gambarkan secara overview-nya. Yang pertama kita akan kasih tahu strategi personalnya. Jadi kita selalu menyesuaikan sama tujuan setiap klien kita. Misalkan rumah sakit ini tujuannya lagi seperti ini nih, lagi mau upscale ke sini, atau klinik ini lagi proses mau ke rumah sakit nih, atau praktek ini lagi pingin ngembangin satu pasar baru atau market pasar baru. Nah, kita akan selalu menyesuaikan sama tujuan partnernya kita. Lalu yang kedua, kita juga bantu semua partner kita itu pilihan channel terbaik yang mana. Makanya penting banget kita harus tahu tujuannya apa. Sehingga kita bisa kayak mendekatkan ini strategi yang paling cocok, channel yang paling cocok untuk budget saat ini. Nah, nggak cuma budget. Jadi gimana caranya biar budget itu nggak sia-sia, kayak nggak kayak ada artinya gitu loh. Jadi kita akan pastiin setiap budget yang keluar itu akan ada nilainya. Makanya dalam bentuk laporan yang transparan. Oke, inilah kurang lebih bagaimana Search Sinergi membantu partner-partnernya. Nah, sekarang timnya klinik dan RS pasti juga bingung banget situasinya, makanya ikut webinar ini. Nah, ini salah satu nanti testimoni.
Boleh dicek di YouTube-nya Sinergi, boleh ditonton juga sambil lihat-lihat gimana sih prosesnya dulu benar-benar dari mulai nol kok bisa jadi pasiennya 400 per bulan. Nah, hari ini itulah ya, hari ini kan tentang SEO, makanya kita akan kasih tahu gimana caranya untuk menggunakan SEO yang praktis, tapi fokus dan khusus untuk healthcare, untuk klinik dan RS ya. Teman-teman bisa langsung, rekan-rekan dokter bisa langsung nanti apply-kan ke tim marketingnya. Nah, sekarang aku mau tanya dong, kalau misalkan aku buka gitu ya, tes sekarang gitu halaman kliniknya, apakah dengan klik 2 kali maksimal, aku bisa langsung booking by via WhatsApp gitu. Kayaknya mau coba deh. Kak Asmi, coba Kak, iseng Kak, klik nama kliniknya. Kira-kira dalam pertama kali klik udah search namanya. Terus waktu kita buka, kira-kira langsung menemukan tombol booking WhatsApp nggak Kak? Di tempatnya Kakak. Kayaknya belum ya, Mbak. Belum ya? Ya, Coba ya. Nah, itu salah satu apa ya? Bukti yang sebenarnya di lapangan harus tahu. Nah, itu kenapa kok 2 kali klik masih belum bisa nih aku atau Kakak ibaratnya sebagai pasien ya, kok nggak bisa langsung diarahkan booking. Nanti aku kasih tahu, Kak, kenapa itu penting banget memastikan ini. Oke, thank you, Kak. Lalu, nah ini, ada 3 kata pasien yang paling sering diketik Google gitu ya, misalkan di kontak kita juga. Terus, apakah 3 kata itu misalkan nih, kalau kita pikirin sebenarnya kata-kata apa sih yang paling sering muncul di masyarakat ketika mencari layanan kesehatan? Biasanya kan dokter, misalkan dokter penyakit dalam, atau misalkan, cara mengobati ini gitu. Kira-kira kalau yang di pikiran kita sekarang, kita lagi mikirin itu, pas kita cari di Google, muncul nggak ya halaman-halaman atau artikel-artikel yang udah kita buat selama ini? Nanti coba dicari tahu, apakah kalah sama yang lain atau sebenarnya jauh banget sehingga tidak ditemukan. Padahal kita harus pikirin sebenarnya apa yang paling sering dicari oleh masyarakat Indonesia apalagi terkait healthcare. Ini juga penting untuk kita tahu seberapa pentingnya uh, peran ini di SEO kita. Nah, ini fakta ya. Jadi faktanya memang 85% orang itu termasuk saya mengakuinya, mencari layanan kesehatan di Google dan apalagi kalau darurat ingin mendapatkan perawatan hari ini juga. Ini adalah fakta. Ya, jadi bayangin 85%. Jadi kalau sampai kita tidak ditemukan ketika pasien-pasien ini mencari, inilah tanda pertanyaan buat kita, gimana caranya supaya kita bisa ditemukan oleh mereka. Jadi kita akan kasih tahu caranya. Oke, kita langsung mulai. Jadi namanya ada, kita akan kasih step by step, ini bisa nanti dicatat, kita akan kasih juga nanti slide-nya dan ada kit yang akan bisa langsung digunakan. Nah, langkah pertamanya, kalau sudah punya website, bangun website fokusnya pada pasien, gitu ya. Kenapa fokusnya pada pasien? Jadi, uh, kalau mau website yang paling optimal itu adalah setiap layanan punya halaman sendiri. Maksudnya gimana nih? Oh, gimana nih Mbak Ivo maksudnya? Ini, kenapa ini penting kita bilang? Nanti aku kasih tahu contohnya gimana. Jadi gini loh logikanya. Pasien itu kan memilih klinik, rumah sakit itu berharap ada layanan ya, dan berharap nggak cuma satu layanan nih dari klinik dan rumah sakit ini gitu. Jadi ketika dia klik misalkan punya 5 layanan, dia klik satu layanan ini, itu dibawa ke halaman khusus. Lalu misalkan dia klik khusus, ingin tahu dokter-dokter, itu dibawa ke halaman khusus sehingga akan jelas siapa dan apa yang terjadi. Jadi nggak campur informasinya. Inilah kenapa kita selalu sarankan setiap layanan punya halaman sendiri. Dan jangan lupa setiap informasi itu harus difasilitasi dengan tombol WhatsApp yang kayak tadi 2 kali maksimal tuh pasien harusnya udah bisa ngeklik dan terbawa ke WhatsApp klinik atau rumah sakit. Kita kasih contoh ya. Ini contoh misalkan. Nah, ini ketika ini salah satu loyal klien kami. Jadi misalkan dia buka nih halaman yang ini, lalu dia klik nih. Jadi dia lagi baca tentang IV drip. Khusus nih halaman IV drip-nya di websitenya. Misalkan dia klik IV drip di Bali gitu ya, muncul halamannya, dia klik sekali masuk ke sini. Lihat kan ya, nggak nyampe, betul ya Kak ya, kedua kali dia udah dibawa ke WhatsApp. Inilah tadi tujuannya yang di pertama tadi. Dan terpisah, maksudnya dia nggak campur sama yang lain. Jadi ini benar-benar khusus tentang layanan IV drip. We will care for the rest. Dia klik ini, langsung dibawa ke WhatsApp. Ini tadi maksud yang pertama. Nah, jadi lihat ya gambarannya.
Terus nih, misalkan kayak tadi dia Google juga, IV drip ini masih satu halaman yang sama ya ceritanya. Dan bagusnya kalau misalkan klinik dan rumah sakit memang sudah banyak list promosi, ada paket-paket loyal program, ini kalau punya halaman khusus kayak gini nih, ini promosi, ini bagus banget. Itulah kenapa tadi kita bilang satu layanan itu punya satu halaman khusus. Bisa bayangin nggak sih kalau kita memang lagi pingin promosi, terus kita tinggal klik, wow, ternyata websitenya si Search Sinergi ada promosi, misalkan gitu yang lagi cari Search Sinergi ya gitu kan. Wah, apa sih promosinya? Pasti langsung tertarik. Dan di sana tuh ada list semua promosi dan jelas informasinya. Dan jangan lupa menautkan tombol WhatsApp nih kayak gini nih, selalu ada. Jadi ketika ada informasinya mereka akan gampang nggak balik-balik lagi. Dan kayak apa ya, instingnya itu jalan loh. Kita kayak ngedorong mereka booking, booking. Ini jangan lupa, oke? Okay? Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Jadi ini masih di dalam halaman yang sama, tadi ada dokternya gitu. Terus ada detail-detail apa aja sih paket-paket si IV drip ini. Terus ada halaman yang di halaman yang sama ya, masih ini ceritanya. Jadi ada bukti trust. Jadi ada yang menunjukkan bahwa oh, ternyata udah ada pasien yang trust, yang happy, yang puas. Jadi kita harus tunjukin supaya ketika calon pasien itu melihat satu halaman yang tadi, dia akan makin percaya, wow, ini berarti benar. Berarti ini terpercaya dan saya juga bisa mempercayakan kesehatan saya di klinik ini atau di rumah sakit ini. Makanya penting banget menautkan review di halaman yang sama tentang IV terapi. Baru jangan lupa tentang flow atau cara kerjanya. Banyak banget klinik dan rumah sakit itu lupa membuat atau mencantumkan di halaman websitenya itu tentang cara, misalkan cara booking. Nah, ini kan sebenarnya cara booking ya, tapi cara booking untuk paket yang IV drip, karena di halaman khusus IV drip. Harus dikasih tahu kenapa ini akan memfilter dan membantu si pasien-pasien ini untuk booking klinik dan rumah sakit. Kan ini jelas ya. 1, pilih paket, lakukan pemesanan. 2, tim bersertifikat kami datang. 3, dapatkan perawatan dan pulih sehat. Singkat, padat, tepat, dan dengan satu halaman tadi, mereka dapat semua informasinya. Bisa bayangin ya, kenapa penting tadi satu halaman itu. Nah, sekarang kita mau tanya, berapa sih jumlah halaman yang sekarang dokter atau kakak punya? Aku boleh nanya Kak Asmi lagi, karena Kak Asmi di sini. Untuk sekarang nih Kak, websitenya berapa halaman yang kakak punya? Seingat kakak. Kita belum bikin lagi, Mbak. Pengen nanti habis Oh, ini. belum. Ah, Oh, lagi mau rebuilding ya? rebuilding betul ya. Oke, menarik, menarik. Nah, ini menarik nih. Pasti nanti kayak dapat. Nah, ini kalau misalkan yang punya sekarang, yang lagi nonton, terus lagi ngecek gitu ya, kira-kira halamannya apakah cuma 3, apakah cuma 4, apakah satu layanan. Misalkan dia punya 5 layanan ya, tapi 5 layanan itu dibikin satu halaman. Kita lihat kenapa ini penting. Baru, nah, tadi langkah 1 ya. Kita langkah 1 udah buktikan kalau satu halaman, oke, sorry sebentar, aku batuk dikit bentar. Oke, aku balik lagi. Maaf. Oke, lanjut lagi ya. Jadi terlalu excited nih. Nah, ini langkah yang pertama nih. Jadi, tadi kan kita udah tahu ya, kalau satu halaman itu satu layanan untuk satu halaman. Nah, sekarang step pertama adalah bangun website. Jadi, maksudnya bangun website ini, tadi kakak Asmi lagi mau rebuilding ya, ini bagus banget kak. Ini bisa jadi panduan kakak. Kita harus fokus sama kebutuhan pasien. Jadi ingat, kadang tuh kita tuh mikir dari sudut pandang tujuannya klinik hospital ya. Tapi kita lupa sama sebenarnya pasien ini butuh apa sih? Nah, ini detail-detailnya. Jadi lihat, kita coba teliti 3 kompetitor lokal kita. Coba sekarang dicek, dicatat kompetitor lokal kita tuh siapa sih? Baru kita coba lihat sebenarnya mereka tuh apa yang mereka punya, tapi kita nggak punya. Misalkan kayak tadi, oh ternyata di halamannya website aku cuman ada 5 halaman doang, dan itu satu-satu, masih belum sedetail yang kayak tadi kita minta. Ternyata kompetitor kita, dia punya 10 layanan, 10-10-nya punya satu halaman masing-masing. Nah, ini harus dicatat. Berarti mereka sudah
serius itu gitu. Lalu coba perhatikan lagi, ada nggak penjelasan dari setiap layanan itu? Kayak tadi contohnya di awal ya, apakah dia cuman ngasih tahu layanan terus selesai? Apakah sedetail yang kayak tadi? Ada keterangan, ada dokter, ada review, terus ada cara bookingnya atau cara kerjanya. Nah, dicatat apa yang dia buat dan apa yang nanti kakak punya atau tim dokter punya sekarang. Inilah cara yang paling gampang kita untuk mengcompare apakah website kita ini udah fokus sama pasien apa belum. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung dilakukan nanti atau besok gitu sama timnya, bisa catat 3 perbedaan antara layanan di klinik kita atau rumah sakit kita sama si kompetitor kita tadi. Misalkan, oh ternyata kita memang butuh tambah halaman layanan, sementara kompetitor punya, oh ternyata konten kita belum jelas. Oh, ternyata fotonya belum asli gitu. Jadi catat 3 aja, 3 prioritas perbedaan antara yang punya kita sama si kompetitor kita tadi. Oke, ini langsung diterapkan ya, karena ini sangat akan membantu untuk bangun website yang fokus sama pasien. Oke, aku lanjut. Nah, sekarang bangun website lagi fokus pasien. Tapi kalau tadi tuh kalau udah ready ini buat Kak Asmi kayaknya. Kalau nanti masih ini setengah-setengah nih Mbak itu kita belum kita belum sepenuh itu gitu websitenya bagus. Gimana kalau website kita belum lengkap? Jangan khawatir, pasang fondasi dulu karena ini bisa dilakukan. Pertama, minimal terbitkan 3 layanan utama. Jadi maksudnya itu 3 layanan utama tuh siapa, kayak tadi, ini siapa yang mengerjakan, dokternya siapa, alurnya seperti apa, resikonya kalau misalkan di medis ya, misalkan kalau vaksin atau ada beberapa pemeriksaan yang memang ada efek sampingnya, lalu misalkan tim dokter lainnya, jangan lupa pasang tombol WhatsApp-nya kayak tadi kita bilang. Lalu buat kontak super jelas. Nah, banyak banget tanpa disadari websitenya itu tombol WhatsApp-nya atau tombol kontaknya, padahal itu penting banget, itu kayak senjata utamanya, nggak dirawat atau nggak di-maintain, sehingga kayak tadi tombol WhatsApp-nya itu, misalkan nih fokusnya pada di atas, berharapnya ya ketika buka halaman, pasien berharap langsung booking, betul mungkin langsung booking, tapi gimana ketika pasien masih pingin kepo dulu nih, scroll sekali apakah ketika dia scroll sekali masih ada tombol WhatsApp-nya? Makanya kita tulis di sini, tombol WhatsApp-nya itu harus sama, ada di atas dan di bawah. Nah, bener ya, semoga makin ngeh gitu. Oh iya bener, ternyata jadi sambil lihat website nih sekarang nih, ternyata bener kita belum punya tombol WhatsApp yang di bawah, atau kita masih fokus sama yang ketika buka halaman langsung ada WhatsApp-nya. Nah, kenapa ini penting banget? Jadi alasannya gini, kita kan mau nih meningkatkan performa kualitas klinik dan rumah sakit itu tanpa iklan, yaitu dengan SEO. Nah, kenapa SEO ini paling efektif harus dengan website yang kuat. Tapi tetap punya 2 pilihan ya tadi ya dokter sama teman-teman. Kalau websitenya belum lengkap, bisa lakukan yang ini dulu. Kalau tadi websitenya udah lengkap, bisa lakukan yang tadi. Gitu. Oke, jadi website kuat itu sangat menentukan kualitas SEO dari klinik dan rumah sakit dokter. Baik, oke kita lanjut. Nah, sekarang langkah kedua. Tadi kalau kita udah fokus tentang website yang kuat dan berfokus pada pasien, kebutuhan pasien. Langkah kedua itu riset kata kunci. Makanya kita di awal tuh bilang keyword research. Nah, kita bisa nanti bantuin teman-teman untuk rekan-rekan dokter untuk analisis gimana nih keywordnya udah bisa apa enggak ya. Nanti tenang aja dan teman-teman bisa langsung terapin. Kita akan kasih benefit kitnya setelah kelas ini. Nah, sekarang kenapa penting gitu? Ketika aku searching nih ya, misalnya ketika aku googling gitu ya, apakah keyword-keyword yang memang paling sering dibutuhkan si pasien-pasien ini membawa ke klinik dan rumah sakitnya rekan-rekan dokter? Contohkan ya, misalkan pap smear, imunisasi anak. Apakah ketika kita cari ini, klik ini di Google, muncul klinik dan rumah sakit kita? Nah, kalau satu kata layanan, 2 pakai kata gejala. Coba dicari, kalau kita lagi ketik kata gejala, misalkan haid tidak teratur, bayi demam, apakah klinik dan rumah sakit kita akan muncul? Jadi ada 3 ya, layanan dulu, coba cari, terus pastikan ada nggak punya kita klinik dan LS muncul, lalu gejala, lalu contoh yang ketiga kalau mau ngetesnya lokasi. Misalkan, dokter anak di Jogja, apakah muncul rumah sakit dan klinik kita? Ketika 3 poin penting ini membawa dokter dan teman-teman untuk menentukan keyword, berarti sudah hampir dekat nih.
sama optimasi riset kata kuncinya. Makanya harus jelas, visibilitasnya naik, dan sehingga maksudnya tuh visibilitas tuh gini loh, ketika tiga-tiga ini kita kuasain, berarti kan peluang klinik dan rumah sakit akan selalu di atas, akan di halaman pertama gitu ya, ketika scrolling Google, dan otomatis inquiries atau permintaan pasien itu akan banyak, logikanya gitu. Aku kasih contoh langsung ya. Ini contohnya. Ini kalau kita cari contoh layanan ya. Nah, kalau kita klik Papsmir, apakah muncul Papsmir ini Papsmir Jakarta pakai lokasi? Ternyata yang muncul si Rumah Sakit Royal, terus ada dokter, terus ada kehamilan sehat, artikel SEO ya. Nah, ini dia kenapa dia muncul kayak tadi? Dia pasti sudah menentukan, dia udah research keywordnya. Oke, kita tes yang kedua, yang lain. Manfaat vaksinasi Jakarta. Coba lihat siapa yang muncul. Jakarta Smart City, NHS, nih. Apakah RS dan klinik dokter muncul ketika kita cari ini? Nih, tandanya. Nah, tadi kan langkah kedua tuh keyword ya. Kita udah lihat contohnya seberapa pentingnya kalau kita analisis 3 hal yang tadi. Nah, sekarang adalah gimana caranya menemukan kata-kata yang benar yang dipakai pasien dan ini bisa menjadi riset kata kunci. Jadi yang pertama, untuk tim-timnya dokter yang memang sudah rutin, saya yakin di sini pasti sudah banyak yang juga di SEO, mungkin kita udah 10 artikel Mbak Ivo sebulan, kita banyak banget menerima klien seperti itu, atau ya kita lebih dari 10 bahkan 20, bayangin. Nah, kalau posisi teman-teman rekan-rekan dokter saat ini sudah di tahap itu, sudah rutin SEO-nya, terus websitenya sudah lengkap, tahap pertama coba bandingkan dan tutup celah. Maksudnya gini, tadi ya kita lihat kompetitor lokal, kompetitor yang kita tadi, yang paling atas di Google. Terus coba perhatikan frasa apa yang muncul, dia pakai judul apa ya di headingnya itu mereka gitu. Terus coba rekan-rekan dokter uh, relate-kan atau hubungkan ke halaman yang rekan-rekan dokter punya gitu. Bisa tuh kita tiru sedikit. Lalu yang kedua, ikuti kata pasien sebenarnya. Misalkan nih, cek chat WhatsApp atau percakapan front desk terbaru samakan. Jadi maksud itu gini loh. Uh, Misalkan kan kita bisa lihat ya chat yang masuk ke front office. Nah, itu biasanya hal-hal yang dibutuhkan pasien. Misalkan aku pasiennya ceritanya ya, terus aku chat, harga promil berapa ya? Mau harga promil dong. Atau dokter ortopedi di sini berapa ya? Nah, nih kalau kita riset dari hampir semua chat yang masuk di handphone klinik atau rumah sakit, kita bisa comot tuh kata-kata yang digunakan pasien untuk riset masukin sebagai keyword SEO kita. Karena apa? Karena itu relate, itulah yang dibutuhkan si pasien. Jadi kalau nanti rekan-rekan dokter sudah mulai menerapkan ini, makanya kalau sudah action, udah melakukannya, apa sih manfaatnya Mbak Ivo? Jadi manfaatnya adalah relate. Makanya tadi saya bilang kadang tuh kita fokus ke kayak cari kata kunci apa ya? Oh ini. Padahal sebenarnya ada cara yang mudah ya kayak tadi ini bagus banget. Jadi kita akan punya sinyal relevansi lebih kuat, trafficnya berkualitas gitu ya, karena based on what patient need, berdasarkan apa yang pasien butuhkan gitu. Terus jika kita lacak nih, kalau misalkan rekan-rekan dokter sudah punya Google Analytics 4, ini bagus banget buat nge-track gitu. Dan ini bisa membantu kita nge-tracking sebenarnya halaman mana sih yang banyak diakses sama si pasien-pasien ini. Makanya kalau sekarang belum punya Google Analytics 4, coba nanti punya sehingga bisa menggunakannya karena itu bagus banget kalau kita punya Google Analytics 4 untuk tracking SEO-nya. Oke, nah sekarang kalau untuk yang websitenya belum lengkap, tenang aja, kita juga punya caranya. Jadi kalau untuk itu, mulai dari percakapan. Misalkan nih, iseng coba tanya tim yang di front office atau tim yang memang sering kontak ke pasien, coba tanya, biasanya pasien yang bilang cari di Google itu iseng aja gitu, mungkin kasih survei gitu 10 hari pertama atau 30 hari pertama, kasih front office-nya, coba tanya deh dia nyari apa bisa ketemu sama klinik kita ya, atau rumah sakit kita ya. Nah, itu nanti bisa jadi bahan panduan kita, ya. Terus kita bisa jadi ubah frasa dari judul. Misalkan nih, ini contohnya ya. Misalkan kita buat 3 judul halaman layanan, terus ada 3 judul blog sama frasa yang fokusnya itu sama kota dulu. Itu cara paling gampang. Misalkan kalau kliniknya di Jogja, atau di Jakarta, atau di Bali, atau di Aceh gitu ya, tetap fokus ke kota dulu. Jadi jangan lupa masukin keyword kotanya gitu. Fokus ke 3 judul halaman dulu. Oke. Nah, langsung diterapin,
lalu manfaatnya sama, akan tetap membuat itu relate halamannya dan mudah ditemukan. Baru ketika kita bicara dengan bahasa pasien itu maksudnya gini loh, sama kayak yang pertama tadi. Jadi pasien ketika kita udah berhasil menghubungkan apa yang pasien sering cari di Google, lalu kita punya halaman yang relate sama yang pasien butuhkan, akhirnya kita ditemukan cocok halamannya dengan pencarian pasien. Gitu. Oke. Nah, sekarang tadi udah ya websitenya kuat, kita research keywordnya. Sekarang ada tahap berikutnya, tahap ketiga, yaitu kita harus konsisten. Jadi, tapi ini udah banyak. Sebenarnya ini udah banyak banget partner yang datang ke kita bilang kita udah konsisten Mbak Ivo, tapi kenapa rasanya belum optimal ya? Nah, nanti kita coba bedah di sini. Jadi kenapa penting untuk konsisten? Karena semakin kita konsisten, intinya konten atau halaman yang kita buat konsisten itu membuat kita semakin mudah terlihat atau visibilitas. Begitu. Makanya kenapa penting? Blog itu membuat Google itu melihat klinik aktif, rumah sakit aktif. Jadi dia akan pintar membaca, oh si rumah sakit A ini konsisten. Jadi dia tahu nih ini rumah sakit aktif, ini klinik aktif gitu. Dan kalau kita fokus tadi sama kebutuhan pasien gitu ya, peluang kita tuh akan lebih besar karena kita tadi tuh relate, keywordnya semakin tajam karena menyesuaikan kebutuhan pasien. Aku kasih contohnya. Oke, ini contohnya ya. Misalkan nih tentang tipoid vaksin di Bali gitu. Nah, ini coba nih. Ini karena ini untuk di Bali ya case-nya ya. Betul. Lihat sama banget headline-nya seperti ini. Di tombol promotion ada. Lalu ini artikelnya. How long it lasts, oke. Nah, kita contoh lagi nih. Misalkan nih, ini yang memang relate sama pasien. Kulit glowing di Jawa Tengah. Ada ya, tadi ingat ya, kita kan sempat mention, jangan lupa terapkan input nama kotanya, klinik, dan rumah sakit kita. Ini membantu banget loh rekan-rekan dokter. Yuk kenalan sama dokter Yu Skin dan 5 lokasinya. Terus lagi ada nih, 10 tips kulit kenyal dan cerah. Nih, panduan lengkap dari dokter Yu. Ini kata-katanya relate sama bahasa awamnya pasien. Ya, kita bilang ya. Bebas jerawat dan bekasnya, ini solusi akne. Lihat ya, ada 3 contohnya ya. Kalau kita coba lihat-lihat lagi nih, apakah ini bahasa awam? Ini bahasa awam semua, dok. Inilah yang membuat si pasien menemukan klinik dan rumah sakit dokter tadi. Karena kita menggunakan bahasa awam, ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang tadi, oke Mbak Ivo, kita mau meriletkan konsisten tadi. Karena tadi punya konsisten bikin blog ya, atau SEO-nya ya. Nah, untuk yang sudah punya websitenya lengkap, atau yang udah selalu melakukan sebenarnya, apakah yang harus dilakukan lagi saat ini? Penting, lakukan audit. Dan tautkan ini maksudnya gini loh, pastikan, makanya cek blog lama, apakah udah bertaut sama terhubung sama halaman layanan. Karena banyak banget nih dokter kita temukan waktu kita lagi audit website gitu ya, websitenya klien kita, dia rutin bikin SEO, rutin bikin halaman gitu ya, page halaman, tapi lupa menerapkan si tautan layanan ini. Jadi misalkan saya baca tentang kayak tadi ya, kita misalkan anggap nih, saya baca 10 tips kulit kenyal misalkan ya, saya lagi fokus sama perawatan kulit misalkan di salah satu. Saya udah rajin tuh baca, selalu muncul tuh SEO-nya, selalu muncul. Tapi ketika saya klik ternyata klinik dan rumah sakit tersebut tuh lupa menautkan ada tombol yang akan membawa saya ke halaman layanan tadi. Gitu. Makanya inilah pentingnya. Jadi ketika mereka dapat edukasi atau informasi dari SEO atau dari blog kita, kalau kita rajin menautkannya, itu akan membawa mereka ke layanan kita dan lagi ujung-ujungnya mereka akan booking klinik dan rumah sakit kita. Lalu yang kedua, isi celah. Jadi maksudnya gini, tulis itu tuh dari pertanyaan populer ini sebenarnya base lagi ya, berdasarkan pasien pertanyaannya yang di HP klinik dan rumah sakit. Makanya rajin-rajin lihat pertanyaan dari handphone klinik dan rumah sakit karena di situ celahnya banyak banget, kita bisa analis dan kita bisa gunakan untuk si SEO kita. Jadi ini fokusnya banget. Nah, ketika nanti ini kan audit ya, kita penting tuh audit. Jadi apa sih pentingnya kalau teman-teman rekan-rekan dokter dan timnya sudah melakukan laporan ini, maksudnya ini laporan ringan, ini laporan sederhana ya dok ya. Minimal bulanan aja, 1 kali sebulan aja rutin, tapi konsisten. Coba dicek blog mana yang paling banyak membawa klik halaman layanan. Jadi kan ini bisa di-track ya. Nanti ada caranya, kalau ada yang belum tahu caranya nanti boleh WA kita. Lalu coba ulangin apakah polanya berhasil. Gitu. Jadi
misalkan nih kita tahu, oh artikel-artikel jenis ini loh ternyata yang membawa banyak orang klik halaman tadi karena menautkan. Lalu kita coba repeat lagi, gunakan lagi artikel-artikel yang sama kayak tadi, jenis-jenis keywordnya, ciri khasnya, apakah betul dia akan membawa lagi halaman. Kalau benar berarti interestnya pasien kita udah dapat. Dan itu akan kita pelajari. Jadi kita udah tahu patternnya atau flow-nya ya. Nanti ini bisa diterapkan langsung ya teman-teman dan rekan-rekan dokter. Lalu ini kalau websitenya tadi masih belum ready atau belum lengkap, nggak perlu khawatir, bisa dicoba dengan langkah seperti ini. 1 blog aja per minggu, oke? Jadi kalau kita akan review selama 4, jadi kalau per minggu 4 ya, 4 per bulan. Nah, kita bisa review nih kalau dari 4 blog yang selama 1 bulan ini. 1 aja seminggu coba gitu. Kita sederhanakan lagi, jadi coba kita cari pertanyaan pasien itu, balik lagi coba cek handphonenya, kayak misalkan nih contohnya nih, apakah haid yang tidak teratur berbahaya? Jangan lupa kalau pertanyaan seperti ini kan tadi kayak tadi ya, jangan lupa tautkan sama layanan Opjin. Jadi fokus sama satu pertanyaan dan hubungkan ke satu tautan layanan, sehingga itu membawa pasien untuk booking. Kenapa pelaporan ini penting sama kayak sebelumnya, websitenya lengkap ataupun nggak lengkap, laporan itu sangat penting karena kita akan tahu nih, sama ya, blog mana yang membawa atau yang membuat si pasien-pasien kita ini menarik atau orang yang membaca SEO blogsnya dari klinik rumah sakit itu sebenarnya yang mana sih? Ini penting banget di review. Jadi nggak cuma konsisten muncul aja, tapi kita harus punya datanya sebenarnya topik apa sih yang lagi memang di apa ya, digandrungi gitu untuk sebulan 2 bulan terakhir dan kita jadi bisa nanti tautin sama layanan yang dibutuhkan. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, sebelum saya lanjut, sekarang coba apakah klinik kalau kita misalkan ketik layanan ya, misalkan saya mau tes, misalkan kita klik layanan dokter umum deh atau dokter jaga gitu, terus buat kota, apakah nama klinik dan rumah sakit kita muncul? Tuh, coba yakin apa nggak yakin nih? Biasanya banyak nggak yakin ya, karena misalkan kayak tadi masih merasa SEO-nya belum konsisten dan belum tepat sasaran. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang tadi kita udah ngomongin tentang gimana caranya si SEO ini atau konsisten blog ini. Ada langkah selanjutnya nih setelah itu, setelah konsisten, adalah laporan sederhana. Tadi kita udah mention ya sebelumnya laporan sederhana itu gimana. Ini kita mau lebih dalam lagi sharingnya. Jadi laporan sederhana itu kenapa penting kayak tadi. Kita akan tahu update dan postingan itu yang bagus yang mana. Jadi kayak kalau kita rajin nge-track dan buat laporan konsisten, kita akan tahu sebenarnya pasien-pasien ini menemukan kita lewat tool atau enggak sih. Ini tracking yang paling sederhana gitu. Jadi report. Aku kasih contohnya ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau dokter sudah pernah punya atau lihat laporan ini sebelum tadi aku mention, yaitu Google Analytics for report-nya. Ini bisa kita optimasi lagi gitu kalau mau lebih dalam. Tapi ini kita jadi tahu contohnya nih ya. Oh, ternyata dari banyakkan dari desktop nih yang klik artikel kita, dari mobile cuma 24% sih. Harusnya kita tanya kok bisa dari desktop ya, apakah pekerja, benar nggak sih, apakah orang-orang yang mahasiswa yang lagi kuliah untuk layanan itu atau untuk klik website kita. Lalu untuk negaranya, misalkan oh ternyata paling banyak di Indonesia gitu, kalau kota mungkin ya, misalkan klinik kita di Jakarta gitu, apakah betul di Jakarta pusatnya, apakah jangan-jangan Jakarta Bogor, jangan-jangan gitu orang Bandung ternyata yang banyak klik SEO-nya kita. Ini kan jadi question ya, jadi pertanyaan. Makanya ini contoh tracking pakai Google Analytics 4 yang paling penting dan bisa bantu rekan-rekan dokter nge-tracking dan mengarahkan sebenarnya mau ke arah mana nih layanannya untuk dikembangkan. Ini lengkap banget nih, bagus banget. Oke, nah ini lagi contohnya lagi. Ini ada kayak kurvanya gitu. Kita bisa tahu, oh ternyata yang ngeklik itu ada 14.000 yang ngeklik, ada orang baru yang ngeklik 9, terus ada pengguna baru kalau dipresentasikan. Nah ini kita tahu kan, oh ternyata artikel yang ini menarik orang yang baru yang belum pernah sama sekali datang ke halaman kita loh. Apa yang terjadi di SEO ini atau di website ini atau di halaman ini? Itu kan akan jadi menarik ya. Wow, ternyata banyak yang suka tentang cerita ini atau tentang informasi ini. Ini bagus banget. Oke. Nah, sekarang langkah ke-6. Tadi udah langkah ke-5 ya ini.
Langkah ketika kita tadi udah konsisten, kita udah tahu bentuk laporannya seperti apa. Penting dokter dan teman-teman yang lagi nonton nih, kalau kita harus pantau perlayanan. Kenapa? Jadi banyak itu yang punya website tapi bingung juga nih gimana caranya. Jadi kalau kita fokus tadi kan satu layanan satu halaman ya. Kenapa kita harus benar-benar teliti pantau per halaman? Jadi kalau kita cek halaman layanannya, mana yang banyak inquiry, disitulah kita fokus gitu. Makanya ketika di track, ketika kita udah tadi ngelakuin laporan, kita kan jadi tahu nih, oh ternyata halaman yang ini loh yang banyak kliknya, yang banyak permintaannya. Ya udah, fokus dulu ke yang banyak permintaannya. Itu cara strateginya. Lalu kita harus bisa compare ke tren, bandingkan ke tren. Misalkan nih, apakah permintaan dari Google itu naik sebanding sama bulan lalu? Jadi kita kan tahu nih, oh kalau iya berarti SEO-nya berjalan. Gitu. Karena kita menggunakan strategi SEO-nya tadi tanpa iklan. Itu hebat gitu. Nah, manfaatnya kalau kita bisa kayak tadi kita akhirnya bisa tahu ternyata layanan kita yang ini loh yang banyak inquiry-nya, ternyata topik ini loh yang sebanding dengan permintaan inquiry by Google ketika orang cari gitu. Berarti pandangan kita udah benar. Berarti tim dokter dan tim teman-teman itu udah tahu patternnya gimana sehingga berhasil. Jadi nggak butuh lagi nih yang ribet-ribet buat cari tahu ini. Gitu kalau udah tahu ininya. Ini seru banget sebenarnya. Nah, kalau tadi websitenya nih, bingung lagi kan? Kalau untuk website yang belum lengkap gimana nih? Tenang, kita bisa kasih tahu. Jadi coba cari tahu apakah tanya ke pasien. Jadi kuncinya deket sama si FO kita, training FO-nya kita gitu ya. Pastikan FO-nya melakukan survei ini atau melakukan interview seperti ini kepada pasien. Coba tanya, apakah kamu nemuin kita di Google? Gitu. Coba selama sebulan lakukan ini. Apakah benar ya mereka temukan? Nah, kalau mereka memang menemukan, inilah sebagai bukti kalau ya berarti visibilitas kita meningkat. Berarti yang tadi satu blog satu minggu untuk yang website yang belum lengkap, berarti ada 4 blog per bulan gitu ya. Wow, berarti berhasil dong SEO yang kita lakukan. Rutin itu konsisten 1 kali seminggu. Jadi makin tahu lagi, oh oke, untuk nextnya mungkin mau naikin nggak cuma 1 kali seminggu, kita coba naikin 2 kali seminggu. Jadi ada 8 blog per bulan. Jadi tahu ya step by stepnya pelan-pelan gimana meningkatinnya. Nah, sekarang kita mau tanya, kalau misalkan kita tanya nih ke pasien, coba dilakuin nih rekan-rekan dokter, tanya 5 pasien baru terakhir, gitu. Coba tanya dan tanya ke mereka kayak, kamu dari mana sih nemuin klinik kita sama rumah sakit kita? Ini coba data, apakah mereka nemuin dari Google search gitu ya, atau dari Maps. Kadang kan kita suka gitu cari di Google Maps search gitu, atau di Instagram, atau ada yang referensi atau lainnya. Nah, dari data ini kita nanti kolek prioritas yang paling atasnya siapa, informasinya mereka dapat dari mana. Oke. Nah, itu juga bisa jadi panduan rekan-rekan dokter untuk mengetahui fokusnya mau kemana. Oke. Nah, ini jadi untuk webinar yang hari ini tuh teman-teman dan rekan-rekan dokter bisa terapkan. Jadi kita bilangnya latihan webinar ya. Ini bisa diterapkan di klinik dan di rumah sakitnya rekan-rekan dokter. Jadi coba habis ini mungkin besok gitu ya boleh dilakukan. Kita boleh coba buat atau perbarui satu halaman. Infonya lengkap. Tadi udah contohnya ya. Nanti kan aku kirimin nih gitu. Besok aku kirimin udah bisa di-apply-in. Jadi coba dicontoh yang tadi kita buat di awal-awal slide, buat aja satu halaman. Kalau udah punya satu halamannya, coba perbaiki layanannya. Coba tambahkan atau revisi dengan info yang lengkap. Ini contoh info yang lengkap. Ini untuk siapa sih layanannya, siapa yang butuh, alurnya gimana, dokternya siapa, lokasinya di mana, dan jangan lupa tautkan tombol WhatsApp. Karena ini poin yang paling penting. Lalu coba lagi nih rekan-rekan dokter dan tim marketingnya, coba tulis 1 dan 2 blog singkat. Jadi kalau misalkan ada layanan A atau teman-teman tahu pertanyaan apa yang paling sering ditanyakan pasien melalui WhatsApp ke klinik atau ke rumah sakit, coba tulis pertanyaan-pertanyaan itu 2 aja. Gitu, jawaban singkat. 2 blog ya, 1 sampai 2. Nanti setelah teman-teman lakukan ini, nah kita akan bantu, jadi boleh feel free habis itu karena kita mau terapin kan ya, kita mau memang mau cari tahu apakah teman-teman bisa menerapkannya dan kita siap bantu. Jadi kirim nanti linknya atau draftnya boleh ke saya gitu ya by WhatsApp. Lalu kita akan kasih ke tim spesialis SEO kita gitu ya, search sinergi. Lalu kita akan kasih tips mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus direvisi. Jadi ini free support kita sebagai bentuk kita memang ingin bantu tim klinik dan RS buat pelan-pelan step by step mau mencoba gitu. Jadi jangan worry. Nah, kalau udah dicoba,
kita juga kasih ini untuk nanti habis SEO. Jadi kalau yang kemarin pengen dapat Meta sama Google juga boleh nanti WA aku. Jadi hari ini khusus ada ebook gratis SEO, ini belum pernah kita bagikan. Ini panduan yang bisa langsung diterapin. Oke, ini terupdate dari Search Synergy. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya. Gitu. Nah, kalau mau nanti boleh, ini ada Kak Asmi ya yang hari ini hadir. Jadi nanti Kak Asmi akan WhatsApp Kak, boleh tulis di kolom chat gitu. Jadi ini Dokter Wahyu, hai Dokter Wahyu, selamat malam. Kita udah mau selesai. Nanti kita ada sesi Q&A. Jadi nanti kalau e-booknya Kak Asmi dan Dokter Wahyu akan kita bagikan. Nanti aku akan besok aku akan kirim ke WhatsApp gitu. Nah, baik. Nah, ini kebetulan kita udah di sesi tanya jawab nih, Dokter Wahyu. Mungkin ada pertanyaan nggak apa-apa, mau di luar ini pun nggak apa-apa. Kak Asmi juga kalau mau ada pertanyaan boleh banget. Ada pertanyaan nggak Kak? Cukup mencerahkan sih, Mbak. Ya, ini nggak Kak, ada nggak hal-hal yang kayak, oh ternyata maksudnya kayak ternyata itu kita tahu selama ini tapi kok kita baru ngeh gitu. Ada nggak Kak yang tadi Kakak lihat? Ya, paling tadi ya, jadi kata kunci misalkan cukup bantu juga ya untuk mendatangin pasien di klinik ya. Kayak misalnya tadi Pak Sumber Jakarta gitu kan ya. Kalau di contoh Betul. slide tadi, kalau ya paling kalau versi saya mah klinik kesehatan Bandung misalnya. Nah, nanti paling tinggal dioptimasi aja, terus dipraktekkan gitu. Oh, gitu Mbak, masih Betul. ada gitu. Iya, iya, ini kayak mudah tapi kayak nggak mudah gitu ya. Gimana ya saya bilangnya ya. Jadi pas Indonesia jadi bingung gitu. Tapi benar sih, maksudnya ya maksudnya kita mau ngasih step by step detailnya. Jadi nanti betul kayak kata Kak Asmi tadi, kita kan startnya dari lokasi ya. Coba deh dites nanti seminggu setelah diterapin, nanti Kak Asmi coba kalau memang lagi optimasi website, coba aja bikin blog dulu yang untuk menjawab pertanyaan itu, coba dilihat di front office-nya, pertanyaan apa sih yang paling sering datang ke klinik ke rumah sakit kita dari WhatsApp itu jadi salah satu keyword menentukan blog apa yang mau kita tulis. Nanti kita coba bantu revisi blognya kalau masih nunggu revisi websitenya ya Kak ya. Jadi no worries. Dokter Wahyu, oh ya, Dokter Wahyu halo, apakah mendengar suara saya? Halo Kak, ya maaf baru Oh, bergabung nggak karena apa-apa ada dong. acara ini saudara menikah. Iya. Ada ini Ya, nggak dok? Ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa nggak terkait ini dok? Mungkin karena ini topiknya SEO gitu. Atau dokter kepo apa gitu. mungkin kita nanti diskusinya waktu ini aja demo nanti hari Senin ya Kak ya. Ya, konsul ya. Saya, ah, thank you. Oke. Oke dok. Jadi terima kasih. Baik, jadi makasih Kak Asmi dan Dokter Wahyu. Ya, kita berharap nanti ini kan sebenarnya eksklusif ya. Kita sebenarnya provide sertifikat, tapi memang syaratnya menghadiri 3 webinar kita. Karena ini adalah webinar yang ketiga, berarti kan udah nggak memenuhi syarat ya, gitu ya. Jadi nanti tenang aja, kita akan tetap adakan ada webinar eksklusif, di mana ini tujuannya untuk provide tim-timnya dokter, tim-timnya kakak kalau memang mau belajar ini free dan boleh nanti ikut dan pantau kapan lagi kita adakan webinar. Nah, untuk selanjutnya kita ada webinar eksklusif ini nanti semua Kak dan semua dokter. Jadi boleh banget diundang tim-timnya yang memang bantu support di klinik dan rumah sakit buat join. Nanti ada di 17 Oktober ya. Nah, itu kita jamnya jam kalau di Bali itu jam 9, kalau di Jakarta WIB itu jam 8 malam. Gitu. Jadi boleh di-note, nanti aku izin reminder juga di WhatsApp dan ini free. Jadi kita benar-benar mau bantu klinik dan rumah sakit untuk gimana tahu digital itu. Oke. Nah, juga boleh tanya-tanya dan boleh lihat website kita. Di sana ada banyak study case untuk belajar-belajar sendiri. Boleh lihat compare. Di sana juga ada video dari website dari webinar pertama dan kedua kita. Jadi nanti akan ada hal-hal yang bisa diterapin lagi selain untuk hari ini. Baiklah kalau gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Wahyu, untuk Kak Asmi, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini dan juga untuk rekan-rekan dokter lainnya. Untuk recording dan ebook kids-nya akan saya bagikan besok ya di sini ya. Jadi nanti akan kita berikan itu free. Baiklah. Kalau memang sudah cukup, saya izin pamit. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi saya senang sudah bisa hadir dan berbagi bersama teman-teman rekan-rekan dokter malam ini. Saya izin pamit dari Sinergi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.
Makasih Kak Asmi, makasih dokter. Selamat malam, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Dok.